mantap nih, ada mobil berwibawa. Sangat berkarisma ya. Nah, ini mobil sangat diminati di Indonesia dan di beberapa negara di luar Indonesia. Yang depan kita ini ada satu unit Toyota Fortuner bensin ya, 2700 cc. Waduh, cc-nya besar sekali ya. Cocok nggak buat di mobil ini? Ya kan, dapur pacu dari bensin nih. Nah, jangan salah nih, di sini kalau kita lihat D4D. Oh, ini memang mobilnya sudah di facelift, full facelift ya. Dari bagian bumper, grill, lampu, kap mesin, spion. Nah, ini juga spionnya sudah di facelift, ini sudah lampunya ya. Setelah itu juga bagian belakang hingga bagian di bawah kaki-kaki. Nah, kaki-kakinya juga sudah dirubah nih. Ya, ini sudah ada sentuhan facelift, full facelift menjadi VNT Turbo TRD Sportivo Toyota Fortuner. Masuk bagian lampunya nih, lampu belakang, dan juga emblem-emblem. Ini sudah ada seal plate ya, namanya seal plate, ini tatakan bumper bagasi belakang supaya tidak lecet ya. Setelah itu juga dari bumper belakang bumpernya ini juga sudah di facelift ya. Jadi di sini ada tekukan di facelift ya. Ini facelift awal dari 2013, 2014, 2015 juga masih menggunakan bentuk yang sama seperti ini. Memang kalau saya ini ya bicara tentang Fortuner ini, saya akui ya, mobil ini apa ya, untuk faceliftnya tidak begitu rumit. Jadi yang tahun generasi awal dari tahun 2005 ke 2013 ataupun 2014 ini menggunakan body frame-nya mirip ya, kecuali yang VRZ ya, itu sudah berubah totalitas sudah berubah, depan dan belakangnya, bagian interior juga berubah. Oke. Nah, kenapa saya memilih mobil ini menjadi tunggangan harian saya, mobil bensin Toyota Fortuner? Bukan karena ini banyak isu bilangnya mobil ini boros. Nah, seboros apa mobil ini dibandingkan versi dieselnya ya? Yang pertama, yang pasti kalau saya memilih mobil ini memiliki horsepower yang cukup mumpuni ya, 158 horsepower. Dengan 158 horsepower di putar mesin 5.500 rpm, nampaknya pilihan untuk Fortuner yaitu tipe bensin ya, karena memang untuk mengejar top speed dan juga tenaga akhir, tenaga puncak, versi bensin ini cukup mumpuni ya, dibandingkan dengan yang versi dieselnya. Versi diesel hanya dia mengeluarkan 102 horsepower di putaran mesin 3.600 rpm. Tapi jangan salah, kalau untuk diesel ini tenaga bawahnya sangat kuat ya, sangat besar sekali dia hingga 260 Nm. Kalau yang ini hanya 241 Nm untuk yang tipe bensin. Nah, untuk masalah perbensinan, BBM-an, BBM-nya ini untuk yang tipe bensin ini kalau menurut saya cukup irit. Kalau menurut saya ya, karena 1:8 antara 18, 19, saya rasa rata-rata ya untuk tipe bensin bodi sebesar ini ya. Ini bodinya 4,7 meter nih, 4,7 meter kurang 5 mm, 4695 mm ya. Dengan ground clearance ini pilihan yang cukup mantap nih. Ring 17, nah ini velg ring 17 nih, velg yang sudah facelift ya, facelift 2013. Ini dengan bannya sendiri ukurannya 265 ring 17. Tingginya ground clearance, nah ini juara nih, 220 mm, bukan 220 meter ya, 220 mm. Jadi sangat tinggi untuk bodinya si Fortuner ini. Nah, karena saya ini selalu menggunakan mobil ini untuk bukan jalan di perkotaan saja, jadi saya rasa untuk bermanuver di jalan yang kurang baik, mobil ini cukup enak. Selain itu juga yang saya suka dari mobil ini yaitu suspensinya. Memang ada sedikit kekurangan ya dari Fortuner sendiri, yaitu terlalu limbung kalau menurut saya.
Tapi ya itu masih bisa dimaafkan karena memang untuk kecepatan tinggi saya tidak terlalu sering untuk menggunakan kendaraan berjenis SUV berbobot besar. Kelebihan dari Fortuner ini sendiri yaitu mobil ini di Indonesia sudah cukup familiar untuk kalangan, nah ini kalangan yang sudah berkocek tebal nih, ya. Mobil ini sendiri punya stigma yang cukup positif di kalangan masyarakat umum ya di Indonesia, karena memang mobil ini terkenal dengan badak, bandel, dan tidak rewel, dan perawatan paling murah nih mobil. Wah, ini yang saya suka dari Toyota Fortuner karena memang dia basicnya dari engine-nya, spesifikasi engine-nya ini menggunakan Innova, ya, Toyota Innova. Jadi memang bodinya bodi Fortuner SUV, ya, tapi memang mesinnya dia menggunakan Innova yang V 2700 cc, bukan yang 2000. Jadi untuk tenaga mobil ini cukup mantap, dan harganya pun untuk yang bensin ini jauh sekali ya dibandingkan dengan yang tipe diesel. Nah, untuk perbandingan dari BBM sendiri, kalau saya gunakan mobil ini untuk dalam kota ya kisaran itu ya 89, 789 gitu ya. Nah, untuk keluar kota bisa di atas itu hingga 11, ya per liter. Jadi memang mobil ini dibilang irit sekali ya, kita apple to apple aja dengan mobil yang sejenis ya. Yang pasti mobil ini terbilang cukup irit dan cukup reasonable. Setelah itu juga BBM kita berbandingkan dengan menggunakan Pertalite misalnya gitu ya 7.650, sedangkan untuk yang Dexlite 9.500. Tapi ini balik lagi ya, sesuai dengan selera ya, keinginan masing-masing individu yang ingin memiliki Toyota Fortuner. Dan nilai plusnya lagi untuk yang tipe bensin ini mesinnya cukup halus, sangat halus. Yang pasti ya dari ujung knalpotnya itu tidak berasap ya, kecuali memang mobil-mobil yang sudah tidak terawat ya, yang sudah harus masuk ke bengkel gitu ya. Nah, hati-hati tuh. Nah, untuk tipe Fortuner yang ini dia menggunakan drive systemnya, dan ini dia menggunakan rear wheel drive, jadi menggunakan roda belakang ya. Untuk masalah keamanan dari sistem pengereman dari Toyota Fortuner ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, ya, termasuk ada alarm sistemnya juga dia. Nah, ini untuk bagian interior dari Toyota Fortuner generasi 1 ya. Untuk yang generasi keduanya yaitu yang sudah facelift, yang terlihat, nah ini paling terlihat itu dari ini ya, steering wheelnya, dari setirnya dia beda sini ya. Untuk mengatur fitur-fiturnya dia di tengah, ini ada di kanan dan kiri. Kalau kita lihat dari dashboard ya, si Fortuner yang generasi awal ini 11-12 nih, mirip dengan Toyota Innova, baik interiornya, door trimnya, konsol boxnya, maticnya ya, mirip, rada-rada mirip ya. Kira-kira apa yang beda ya? Nah, mungkin bentuk kacanya aja ya. Nah, untuk bagian belakang joknya pun dia rada-rada mirip ya, cara untuk melipatnya. Oke. Mobil ini sendiri sebenarnya cukup simpel ya, tidak ada sesuatu yang bikin rumit, bikin pusing kepala. Dan juga untuk putaran dari naik turun joknya, maju mundurnya pun masih manual ya, kecuali yang tipe 4x4 ya. Tipe 4x4 dia hanya satu di jok, pengemudinya dia elektrik. Setelah itu juga kalau saya yang suka dengan kendaraan ini ya yang pasti kedap suara. Nah, itu dia, cukup hening di dalamnya. Setelah itu juga dari mesinnya cukup halus. Legroomnya untuk bagian belakang ya lumayan ya, tapi tidak seluas Innova kalau menurut saya. Innova lebih luas memang, karena ini mungkin ngejar dimensi yang harus tidak lebih besar dari Innova mungkin ya.
Nah ini juga legroomnya di belakang ada sedikit kecil, tapi untuk bagian depan oke. Bagian belakang sekali, nah kita lihat ya, lumayan ya, sama seperti dengan Innova. Nah untuk Fortuner yang tipe Gen 1 ini sudah dilengkapi dengan rear kamera ya. Rear kamera, kita lihat bagian belakangnya ya. Nah ini dilupakan ya, lupakan PT turbonya. Ini semua emblem-emblem yang sudah di facelift. Di sini ada toolboxnya, toolkitnya di sini. Ini ada dua, bisa dilihat ya. Ada dongkrak yang tidak antik. Dan juga cara melipatnya. Nah ini copot dulu ya, dicopot, baru tarik ke bawah. Nah sini kalau kita bisa lihat ini, nah ini tinggal tarik aja nih, tarik, lalu dilipat, ya, lalu tarik ke bagian bodi sebelah kanan dan kiri seperti ini ya. Nah ini untuk ruang bagasinya sendiri cukup luas ya. Tapi kalau andai kata nih yang ditutup, dia paling bisa menampung sekitar 3 koper ya. Atau kalau saya hitung untuk galon air mungkin sekitaran 4 galon air ya. Oke. Nah ini kapasitas bagasinya yaitu 296 liter ya. Nah untuk ban cadangan sendiri dia ada di bawah. Kita lihat. Ada di bawah ya. Jadi bukan di dalam. Oke. Mantap ya. Nah di sini juga untuk bagian penumpang belakang ini nggak usah khawatir karena di sini sudah ada blower tambahan untuk AC-nya ya. AC blower tambahannya di bagian belakang. Jadi pengoperasiannya juga cukup mudah. Ini ada pengaturannya. Dan yang mana itu akan diatur di sana di bagian depan. Jadi ada tombolnya. Nah, tombol yang inilah yang pencet ya, buat pengemudi di depan untuk mengoperasikan bagian AC belakang. Mobil ini juga sudah dilengkapi ini ya, ada parking sensor selain adanya itu ya, kamera parkir. Nah juga untuk menutup bagasinya dia harus ditarik seperti ini, jadi belum otomatis. Ini juga dilengkapi ada wiper belakang. Oke, kita lihat bagian belakangnya sudah. Sekarang bagian mesinnya, cukup ditarik tuas ini untuk yang bensinnya. Nah di sebelah sininya untuk bagian kap mesin, jadi ada dua ya, sini untuk bensin dan sini untuk kap mesin. Biasanya kan kalau untuk bensin biasanya di bawah ya, tapi di sini ada di sini. Nah ini untuk pengaturan lampu ya, dan juga sini ada untuk mirror. Di sini juga ada alarm security alarmnya sini, security-nya. Untuk pengaturan lampu ada di sini ya, jadi normal aja deh. Untuk fog lamp-nya tinggal diputar sekali aja di tengah seperti itu. Nah sini untuk pengaturan wiper depan dan belakang sini ya. Kalau yang untuk yang ini lebih ke MID. Nah ini untuk untuk double din-nya, untuk radionya sini pengaturannya, naik turunnya, ubah posisi. Setelah itu juga itu ada Bluetooth-nya juga, ada Bluetooth dan juga ada untuk aux dan juga USB ya. Nah ini yang tadi saya ceritakan mengenai mesin. Waduh, tipenya 2TR FE VVTi DOHC ya, double overhead camshaft. Engine-nya 2700 liter ya, 2700 cc, 4 inline silinder ya, 16 valve. cc-nya sebenarnya lebih tepatnya di 2693 cc ya, dengan 158 horsepower di 5500 rpm. Torsi maksimumnya di 241 Nm di 3800 rpm.
Ya, full sistemnya juga dia dengan EFI injection. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri yang sepengetahuan saya, karena saya memakai mobil ini sendiri, antara 8 hingga 9 km per liter. Nah, untuk tangki bensinnya sendiri ini cukup besar ya, bensin. Waduh, mantap ya. Tapi jangan salah nih ya, mentang-mentang ini di facelift, isinya solar lagi, bahaya ya. Oke, memang mobilnya cukup simple ya. Mesinnya sama seperti Innova, tidak ada bedanya. Tapi ini yang 2700 ya, jadi spesifikasinya cukup oke sih, cukup mumpuni, cukup oke lah ya. Untuk tarikan bawah, tarikan finalnya bukan main. Yang saya suka selama mobil ini juga memang kabinnya cukup luas ya, sangat luas, bisa menampung 7 orang penumpang, bahkan lebih. Ini juga sudah dilengkapi dengan dual ini ya, ada fog lampnya, lampunya juga ada proyektornya yang baru lampunya, karena memang ini di facelift 2013, 2014 seperti itu ya. Nah, ini ada satu tips dari saya selaku pemakai dari Toyota Fortuner tipe yang bensin ya. Yang pasti pertama kali harus Anda cek mengenai historical pemakaian dari mobil ini ya, karena memang jujur ya, pemilik Fortuner ini hampir rata-rata mobil ini tidak untuk disimpan, tapi untuk disiksa. Karena memang digunakan setiap hari. Kalau saya melihat mobil Fortuner hanya ditaruh di garasi, cukup miris ya, cukup miris. Karena memang mobil ini enak untuk dipakai harian, baik dari perkotaan, ngantor, ataupun mau kemanapun. Karena mobil ini memang good looking ya, gagah, dapat banget top nih. Kalau untuk penampilan saya acung jempol deh, mobil ini keren sekali. Nah, untuk saat tadi ya mengenai story dari kendaraan sendiri. Yang kedua mengenai yang pasti surat-surat ya, surat-surat kendaraannya itu harus lengkap. Setelah itu juga di bagian kaki. Nah, ini yang sering bermasalah karena memang mobil ini mobil harian ya. Jadi cek juga apakah shock breakernya ini double wishbone ya, bagian depannya dan belakang udah sealing. Harus dicek juga kakinya ini bunyi-bunyi atau tidak. Setelah itu juga kapas remnya di bagian depan, cakrapnya ini apakah itu sudah tipis bunyi atau tidak ya. Yang pasti yang paling terlihat sih sebenarnya kaki ya kalau di Fortuner ini, karena kakinya rentan, karena mobil ini empuk banget gitu ya. Jadi terkadang ya gitu, orang yang nyetir mobil ini tidak berasa masuk lubang ataupun posisi tidur. Jadi lambat laun kendaraan ini akan cepat rusak di bagian sektor kaki. Setelah itu juga yang pasti bannya ya, ban yang standarnya atau memang sudah diganti, ini juga harus diperhatikan juga. Setelah itu juga bagian-bagian dalamnya, apakah ada kropos atau tidak. Setelah itu juga bagian nut-nut dari kendaraan ini sendiri, karena memang kendaraan ini pertama karena mobil ini mobil harian, jadi rentan sekali diserempet kah, ditabrak kah. Dari bodinya juga lihat juga ya, apakah bodinya masih lempeng atau tidak, itu kelihatan kok kalau mobil seperti ini. Karena kalau andai kata sudah pernah nyium sesuatu, nah ini bagian antara pintu dengan bodi depan ini akan bergeser ya. Nah, dia tidak seimbang. Kalau ini kan masih seimbang, masih bagus ya, masih rata. Juga bagian kap mesinnya juga masih rata, masih bagus. Ini juga ya, rata ya. Bodi juga masih bagus. Mobil ini memang belum pernah jangan sampai nyium sesuatu atau dicium sesuatu. Setelah itu juga di bagian dalamnya ya, karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis, coba digunakan dulu ya, maju dan mundur apakah memang masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau andai kata ada gejeduk, nah biasanya dibilang gejeduk ya, jadi loncat ataupun mobilnya tidak bisa bergerak saat digas. Anda gas, mobil ini tidak sama sekali bergerak, berarti otomatiknya harus segera dibedah. Setelah itu juga bagian dari AC-nya
ya, gisi-gisi AC dan lain sebagainya harus diperhatikan juga. Setelah itu juga instrumen. Nah, instrumen ini juga karena mobil ini sering digunakan, rentan ada yang kedap-kedip, ABS-nya kah, airbag-nya kah. Nah, mobil ini karena dual airbag ya, kanan dan kiri, jadi harus diperhatikan juga itu kesehatan dari indikatornya. Setelah itu juga bagian-bagian dalamnya seperti power window ya, yang kecil-kecil sebenarnya kecil-kecil, tapi itu tadi bikin kesal. Dan juga lampu-lampu ya, yang pasti lampu-lampu juga itu harus diperhatikan. Nah, biasanya sudah banyak yang juga yang udah diamper, karena mobil ini ya maklum ya, mobil keluaran awalnya 2005, sekarang sudah tahun 2021, sudah 16 tahun pakai. Jadi sangat wajar kalau mobil ini sudah banyak perbaikan ya, tapi usahakan dalam perbaikan yang minor ya, karena kan kita nggak mau ya punya kendaraan tiba-tiba masuk ke bengkel berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, kalau yang rata-rata pemilik dari Fortuner yang saya perhatikan, memang mobil ini dipakai, dirawat ya, untuk mereka gunakan sehari-hari. Penampilan top, sangat berwibawa dan karisma. Karismanya nggak akan pernah pudar nih, karena dia SUV dan juga mobil ini memiliki desain yang cukup keren. Terutama ini ya, karena dia sudah di facelift menjadi TRD ya. Jadi cukup berbeda, sedikit berbeda dengan versi yang tipe G. Dari bumper sih ya, bumpernya terlihat jelas. Oke guys, kita sekarang ada di Fortuner guys. Gak penting banget ya guys. Oke ya, ini kita sekarang berada di kabinnya Fortuner bensin dan diesel. Untuk bagian dashboardnya tidak ada yang beda nih untuk generasi pertama ya, sama saja, sama ya, hanya beda di mesinnya aja. Oke, dan ini juga kuncinya, bisa kita lihat. Nah, kebetulan ini warna dalamnya hitam, ini sudah dikasih kondom, ada pembungkusnya supaya rapi. Oke, kita ini bukan ini ya, masih menggunakan kunci dan touchscreen. Lihat, ini semua bagian dari indikatornya tidak ada yang nyala aneh-aneh, kecuali ya apa namanya untuk seat belt. Beltnya sendiri sini sudah ada sampai dengan bagian ke belakang ya, tidak ada 6 titik. Oke, di sini kita lihat untuk AC-nya, dia sudah otomatis ya, dan dia terkenal cukup dingin ini AC-nya. Untuk pengaturan temperaturnya, nah, dia akan naik sendiri gitu. Nah, kita kurangi ya, karena memang mobil ini cukup dingin. Nah, untuk bagian belakang, di sini ada rear cool. Nah, ini untuk bagian belakang, AC belakang nih, untuk menyalakan AC double blower di bagian belakang. Nah, ini fungsinya apabila ingin memarkir kendaraan maju mundurnya ya, jadi seperti ini. Ini kan saya pencet nyala ya, dia nyala. Nah, dia bunyi. Tapi kalau andai kata ini saya matikan, dia tidak bunyi ya. Saat dia mundur dia tidak bunyi. Tapi untuk rear kameranya tetap dia berfungsi. Oke, tapi ini untuk keamanan saja saya tetap nyalakan. Ini untuk double D-nya, dan sini ada indikator tambahan ya. Untuk jamnya, sekarang ini jam 10.12 malam hari. Oke, jam 10.12. Ini temperatur luar di 28 derajat Celcius. Di dalam sih. Kalau di luar sih kayaknya lebih dari 24 ya. Oke, dan di sini untuk mood reset info untuk yang di bagian atas tipnya. Kayaknya ini untuk pengaturan suara. Ini untuk pengaturan apa namanya,
mesti kemana nih. Nah, kita naik turunkan ya radionya, posisinya. Oke. Ini standar sih ya untuk tipis, ini standar. Untuk lampu-lampu juga ini ya sama aja, ini apa fungsi-fungsi kendaraan yang lain juga seperti itu. Yang saya suka dari kendaraan ini yaitu lapang ya, mantap ya, dia tidak ada ngejeduk sama sekali, jadi masih normal metiknya. Itu yang saya tadi bilang, kalau anda kata ingin memiliki kendaraan ini harus dicek dulu satu persatu bagian-bagiannya, dari bodi, kayak kaki, mesin, AC, transmisi, dan juga bagian interior eksteriornya. Nah, ini untuk bagian kaca nih, perkacaan. Nah, tutupnya ya, fungsi semua tuh. Nah, ini yang bikin sebel juga, itu kadang nggak fungsi ya, mati ya. Entah karena memang rusak, karena sering digunakan, atau memang tidak pernah digunakan sama sekali. Nah, mobil ini sendiri untuk pengaturan tombolnya memang cukup mudah ya. Ini untuk kecepatan dari wipernya ya, kecepatan dari wipernya. Satu ini untuk wiper yang belakang, ini untuk yang bagian depan. Ini kalau di on kan tinggal tarik aja ke depan ya, untuk pengaturan wiper yang bagian belakang. Dan untuk wiper bagian depan seperti itu ya, nyala semua ya, mantap ya. Oke, kita jalankan kendaraan ini, kita cobain, kita kobainkan. Wes, enak nggak nih ya mobil ini, Toyota Fortuner. Kalau untuk masalah nanjak, mobil ini mantep banget, enak nih, top untuk yang tipe bensin ya. Untuk tipe bensin, untuk tipe diesel juga lumayan enak. Cuma memang dia tenaganya, untuk tenaga finalnya kurang ya. Ya plusnya dari kendaraan ini ya cukup hening. Dan sebenarnya kalau kita bicara bensin dengan diesel, untuk jarak tempuhnya tidak terpaut terlalu jauh ya, untuk tipe bensin dan solar. Tapi ya ada sih beberapa yang menggunakan tipe solar ya, tipe mesin 2KD itu diisi dengan solar biasa. Kalau menurut saya dia nggak sayang sama mobilnya tuh, ya kan? Dia minimum sebenarnya Dexlet kali ya, untuk yang tipe diesel. Kalau untuk bensin ini Pertalite, jangan diisi premium ya, karena memang mobil ini lumayan irit juga sih, tidak merepotkan di bagian kantong kita ya, jadi nggak kantong bolong. Nah, utamanya dari mobil ini memang ini yang pasti karena berkarisma, bagus, mantep banget ya, punya ya istilahnya ada tempat tersendiri lah kalau kita menggunakan kendaraan ini ya, karena memang ini salah satu menjadi ini ya tolak ukur kalau di kita nih, wah ini level-level tertentu untuk keberhasilan seorang. Di Fortuner ini sudah menjadi lambang suksesan seorang yang mulai menjadi orang. Sebelumnya bukan orang dong. Mantap ya, Fortuner bensin 2700, jadi nggak perlu ragu lagi untuk memiliki kendaraan ini. Top, saya rekomendasikan.